Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa merupakan salah satu media pendidikan sejarah Indonesia dari masa ke masa. Keberadaan diorama merupakan salah satu misi Arsip Nasional Republik Indonesia untuk memberikan akses kepada publik demi kepentingan pendidikan, prasasti kebun kopi, batu tulis, pembangunan, pemerintahan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Ruangan seluas 750 meter persegi ini menampilkan koleksi arsip sejarah perjalanan bangsa yang menggabungkan seni dan teknologi sehingga menarik dan mudah dipahami siapa saja. Ruang diorama terdiri dari 8 hall, di mana masing-masing menampilkan aneka ragam arsip sejarah secara audiovisual, grafis, buku digital, patung, dan tembok informasi. Perjalanan menelusuri diorama dimulai dari Hall A, di mana gambaran umum tentang isi diorama disajikan. Di Hall B, pengunjung bisa menyaksikan masa-masa kejayaan Nusantara yang menceritakan tokoh-tokoh di masa kerajaan yang pernah hidup dan ikut berjuang membangun Indonesia menjadi sebuah bangsa. Abdul Muiz lahir pada tanggal 3 Juli 1008 Halim Perdana Kusuma. Lahir di Sampang, Madura, Raja Fatmawati Soekarno. Lahir di Pasir Padang, Bengkulu. Masa Kebangkitan Nasional disajikan di Hall C yang menggambarkan suasana pergerakan tokoh-tokoh pemuda pada tahun 1908 hingga tahun 1928. Memasuki Hall D, pengunjung akan merasakan aura masa proklamasi kemerdekaan di mana naskah bersejarah itu dibaca oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Di ruangan ini juga terdapat sosok patung Fatmawati yang tengah menjahit bendera merah putih pertama. Bagian ini, pengunjung bisa mengambil pelajaran dari konflik internal dan eksternal yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1965. Mari kesadaran ini juga kita bawa di arena pendidikan kepada anak-anak kita, anak-anak yang setengah menempuh pendidikan. Bangun nilai, bangun behavior, bangun cara pandang, dan utamanya kesadaran. Sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarahnya,
juga bangsa yang pandai memelihara semua dokumen dan arsip kesejarahannya. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir 4 tahun lamanya, saya tidak bersuara dengan Tuhan. 4 kali 365 hari, saya berpisah dengan rakyat Jakarta laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Ketika mengajar agak kesulitan untuk menunjukkan bukti kepada mereka karena apa yang ada di buku pelajaran itu kan hanya terbatas pada teks saja, sehingga untuk memberikan bukti nyata itu yang agak kesulitan. Jadi saya kemudian mencoba mengajak mereka ke sini, dan kebetulan di sini ada diorama yang itu bisa menampilkan apa yang sudah mereka pelajari, seperti itu. Indonesia yang baru merdeka harus menghadapi berbagai perjuangan, baik bersenjata maupun jalur diplomasi. Yang paling menarik mungkin waktu di tempat yang dalam kayak gua itu sih mungkin yang paling menarik. Di sana kan ada kayak ditunjukin juga yang video itu yang nasional RI itu waktu diangkat jendela-jendela dari lubang buaya, terus ada foto-foto, ada patung-patungnya gitu juga ada kan di dalam sana. Terus juga ya di sana gimana ya, kayak nuansanya beda juga sih. Babakan sejarah penting seputar peristiwa 65 bisa diikuti di Hall F. Arsip Nasional berusaha menghadirkan fakta-fakta sejarah yang objektif tanpa dipengaruhi kepentingan dan pandangan politik tertentu. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hall G menyajikan peristiwa terpilih sepanjang masa perubahan Orde Baru menuju reformasi. Interior ruangan yang merupakan miniatur gedung MPR DPR ini diawali dengan sejarah parlamentaria hingga meletusnya kerusuhan Mei 1998. Menyenangkan sih nonton filmnya. Kenapa tuh? Tempatnya enak. Tempatnya enak. Adem. Terus materi sejarahnya sendiri susah nggak dipelajari? Kalau di sekolah sih nggak susah, soalnya gurunya kadang-kadang banyak canda, jadi enak. Kalau di sini? Di sini ya, alhamdulillah bisa. Pengunjung pun dapat menyaksikan film dokumenter mengenai masa transisi rezim ini. Di Hall G ini, kita bisa mendengar cuplikan pidato Presiden Soeharto saat mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. 17 Agustus 1945. Teater Renungan merupakan hall terakhir diorama. Pengunjung bisa menyaksikan film dokumenter perjuangan bangsa sekitar tahun 1942, biografi Presiden Soekarno,
hingga masa reformasi tahun 1998. Bersama Arsip Nasional Republik Indonesia menata kehidupan berbangsa dan bernegara melalui diorama sejarah perjalanan bangsa. Diorama sejarah perjalanan bangsa dapat dikunjungi setiap hari Senin hingga Minggu di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera Raya, nomor 7, Jakarta Selatan.